Inara Rusli seolah tak ingin namanya berhenti diperbincangkan masyarakat. Ia kembali membuat heboh jagat maya. Dalam sebuah obrolan bersama Nanda Persada, Inara mengaku telah mengganti namanya. Inara Rusli telah mengganti namanya menjadi Inara Sati. Perubahan nama ini pun juga sudah terlihat di akun Instagramnya. Selain mengganti nama, Inara juga mengubah tanda tangannya di KTP. Pada perbincangan tersebut, Inara mengungkap soal anak keduanya yang didiagnosa ADHD, serta anak ketiga dengan diagnosa autisme ringan. Warganet menilai Inara menjual kesedihan. Kabar perubahan nama ini nyatanya sudah sampai ke Wardah Tinamawa. Wanita bercadar itu pun meninggalkan sebuah emotikon di berita yang membahas perubahan nama Inara. Terkait Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang kabarnya telah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, kuasa hukumnya mengungkap bahwa kliennya belum menerima surat panggilan dari pihak kepolisian. Namun, jika pihaknya telah menerima surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan atas kliennya, maka kliennya pasti akan kooperatif dengan penyidik. Kuasa hukum Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa hubungan kliennya dengan Inara Rusli kini sudah tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Pihaknya mengapresiasi sikap Inara Rusli yang kini menjaga jarak dengan Insanul Fahmi, karena Insanul Fahmi tengah dalam proses hukum, baik terkait prahara perceraiannya dengan Wardah Tinamawa maupun proses hukum pidana di Polda Metro Jaya atas laporan dari Wardah Tinamawa. Sebelumnya, pihak Wardah Tinamawa melalui kuasa hukumnya telah mengungkapkan hasil persidangan mediasi yang berlangsung baru-baru ini menurut versi pihak Wardah Tinamawa. Dalam keterangannya, kuasa hukum Wardah Tinamawa menjelaskan bahwa pada prinsipnya kliennya tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, ada alasan krusial mengapa hak asuh anak jatuh ke tangan Wardah Tinamawa, yaitu karena anak mereka masih berusia di bawah 12 tahun. Akan tetapi, Insanul Fahmi meminta akses untuk bertemu sang anak dipermudah. Wardah Tinamawa tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi tersebut dan menyetujuinya. Persetujuan tersebut diberikan dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi Insanul Fahmi untuk memastikan keamanan anak tetap menjadi prioritas utama. Pihak Mawa menegaskan bahwa semua syarat tersebut bukan untuk mempersulit proses pertemuan antara Insanul Fahmi dengan sang anak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu terhadap kenyamanan dan kepentingan anaknya. Guys, mungkin kalian tadi sudah beberapa info terkait Inara Rusli ya yang mengganti nama. Nah, ini ada lagi demi buang sial Inara Rusli berubah nama dan mengubah tanda tangan di KTP-nya, guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian bermabe jangan lupa dibantu subscribe UKKP Raksan. Ini adalah channel kedua ya, channel YouTube kedua aku. Dan yang pertama channelnya ada UKKP. Jadi yang kedua ada Raksannya doang sih, ada tulisan Raksan tapi sama-sama UKKP gitu, guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian gak ketinggalan. Makanya kalian selalu bunyikan lonceng ya, aktifkan loncengnya supaya ketika ada video-video aku terbaru yang upload kalian bisa tahu gitu ya beritanya. Nah, ini kita lihat seperti apa, kita rasa bareng-bareng, guys. Sosok selebritas Inara Rusli kembali mencuri perhatian publik. Bukan karena perseteruan baru, melainkan keputusannya untuk mengganti identitas diri. Inara secara resmi mengumumkan pergantian namanya menjadi Inara Sati. Bahkan langkah ini diikuti dengan perubahan tanda tangan pada kartu tanda penduduk (KTP) miliknya. Potongan video yang beredar, Inara menyiratkan bahwa keputusan besar ini diambil di tengah rentetan persoalan hidup yang ia hadapi. Mulai dari urusan hak asuh anak, isu pembokotan, hingga berbagai permasalahan hukum yang menyita energinya selama ini. Perubahan nama dan tanda tangan di KTP ini dinilai publik sebagai langkah serius Inara untuk buang sial atau membuka lembaran baru yang lebih tenang. Mengganti nama menjadi Inara Sati di tengah rumitnya masalah hidup. Mulai dari kondisi anak, masalah hukum, segala rupa pokoknya. What? Yang dibilang serius banget ya. Ini ada Inara Rusli, perempuan Tionghoa, mualaf, cantik, wajahnya cantik, hatinya lembut, baik hatinya sabar walaupun disakiti suaminya, dan keluarga suaminya tetap sabar dan fokus ke ajaran Islam berhijab yang sesungguhnya. Semangat ya ini. Wah, perempuan Tionghoa. Kita emang dari pabriknya begitu semua kok. Waduh. Inara Sati apa Inara Rusli nih? Waduh, ini jadi Inara Sati, guys ya. Inara Sati. Inara Sati ya? Ganti nama nih. Aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP. Luka yang kita nggak bisa ceritakan gitu. Ada luka yang harus kita tahan sendiri gitu. Jadi itu yang paling Emang bisa ya ganti KTP ya gitu ya namanya? sesak sih. Bentar, tadi ada tulisan Inara apa? Inara Rusli mengganti nama menjadi Inara. Masalah hidupnya mulai dari kondisi anak, diboikot, masalah hukum, segala rupa pokoknya pengganti nama ini tampak serius karena sampai mengubah tanda tangan di KTP, guys. Sati apa Inara Rusli nih?
Diperiksa 5 jam, Virgon dicecar 80 pertanyaan di Baris Krim Polri ya terkait laporan Inara Rusli guys. Pemeriksaan hari ini seperti apa terkait laporan Inara kah benar terkait illegal access? Maaf ya. Iya, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini 2 April ya, 2026 kita memang memenuhi panggilan dari kepolisian. Kita udah menundanya sekali dari Februari, baru saat ini baru bisa Bang Virgonnya, dan memang kewajiban dia untuk memberikan kesaksian. Kita dipanggil sebagai saksi di sini atas laporan seperti yang tadi disampaikan, jadi dari IR. Jadi tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan sudah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal access. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir, sudah selesai, baru aja selesai. Itu aja sih. Bang Virgon, mungkin tadi pertanyaannya seperti apa sih Bang Virgon? Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Saya rasa kayak sama-sama aja, saksi-saksi yang lain juga mungkin pertanyaannya sama terkait illegal access yang dilaporkan punya anak. Jadi ya mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya, kemudian kalkulasinya terbaik aja untuk masing-masing pihak yang sedang bermasalah hukum. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga pada sana menjadi kalau saya ada keterkaitan padahal sama sekali nggak. Berarti tegas Pak Virgon membantah ya keterlibatan. Ada urusannya sama anak-anak saya juga, apapun yang terjadi jangan, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi, udah itu aja udah. Ke poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Sisanya saya mau ngagitin hidup, saya udah punya istri baru. Itu aja sih. Merasa terganggu nggak sih Kak Virgon? Merasa terganggu nggak dengan adanya case ini? Gimana? Diasuh abang apa gimana Bang? Oh enggak, anak-anak udah sama Ina kok. Karena kalau untuk hak asuh, properti hak asuh udah panel ya. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, keputusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan lah ya. Saya percaya kita berko-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuma kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil. Saya nggak mau itu terjadi di anak-anak. Makanya anak-anak saya ambil sementara. Cuman kan pemberitaannya kan dibilang saya ngerebut anak-anak, enggak kan, saya bilang sampai badannya reda saya pulangin. Sekarang udah di sana. Sekarang sudah dipulangin. Bang, Setelah ada peluang nggak sih Bang buat mungkin damai dan Ina cabut laporan? damai sama siapa? Ini yang laporan Gini. Jadi seperti tadi udah disampaikan oleh Bang Virgon. Jadi untuk laporan ini, Bang Kris, kamera Bang Kris. sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama Bang Virgon. Jadinya tadi kan Bang Virgon udah ngomong sendiri bahwa itu tuh di luar kekuasaan dia dan dia tidak tahu sama sekali. Intisarinya seperti, dan itu disampaikan penyidik udah lengkap. Jadi kalau ditanyain masalah damai, nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu. Karena kan dianya sebatas saksi, jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini, kelihatannya nggak tepat gitu aja. Tuh guys ya, katanya nggak tepat ya. Inara, Insano, sama Mawa gitu Bang. Tanggal 8 besok Inara akan diperiksa. Baik Inara, Insano, Mawa kan sudah dengan bukti-buktinya, dengan saksi sudah. Tinggal Inara sama Insano. Mereka pasti diproses hukum. Karena bermuara ke penjara, karena ada juga yang
kemudian dibebaskan karena tidak memenuhi unsur pidana, tidak memenuhi bukti-bukti kan. Ada juga yang kemudian dibebaskan, sama tadi tidak memenuhi unsur bukti, bebaskan atau dilepaskan. Tapi ketika masuk sidang dan diputus bersalah, itulah muara pidananya. Putusan bersalah itulah pidananya. Baik putusan pidana pengawasan, menjalani penjara, hukuman seumur hidup, atau lain-lain yang sifatnya pemenjaraan, itulah yang sifatnya sudah selesai pidananya. Gitu. Artinya sudah diputus kan. Gitu. Jadi nanti muaranya kasus ini ketika bukti lengkap dan sudah diproses di pengadilan, muaranya adalah putusan pidana kan. Tuh guys ya. Menurut kalian gimana guys terkait info dari Inara Rusli untuk hari ini ya, dan mungkin kalian punya komentar ya. Tadi ada Bapak Virgon gitu ya, juga berkomentar juga ya terkait katanya dia mengambil hak asuh anak, ternyata dia hanya menyelamatkan supaya anaknya tidak melihat sesuatu ya. Maksudnya ketika itu kan Inara kan kondisinya mungkin lagi gimana gitu ya, karena banyak kasus seperti itu gitu ya. Jadi takut apa-apa sama anak, jadi dia ambil dulu, mengamankan dulu sementara gitu. Tapi setelah reda kasusnya, dia mulai mengembalikan lagi gitu guys. Nah, mungkin kan kalian punya komentar atau apa, bisa tulis di kolom komentar ya reaksi kalian. Sekian dulu infonya guys, kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.